Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya lagi, Zulfanida Asma Nabila. Ya, saya adalah mahasiswa di Prodi S1 Kebidanan semester 2 di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke teman-teman, di video kali ini kita tetap dengan mata kuliah Fisika Kesehatan. Untuk pembahasannya mengenai biomekanika, yaitu perhitungan denyut jantung. Kali ini nanti kita akan mempelajari perhitungan denyut jantung dan menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung tersebut. Untuk metode perhitungannya, kita akan menggunakan metode Carnot-Venn. Di video kali ini juga saya akan menghitung denyut jantung saya menggunakan metode Carnot-Venn tersebut. Selain itu, kita nanti juga akan membahas tentang hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Itu tadi adalah beberapa subbab yang akan kita pelajari di video kali ini. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai akhir ya. Dadah. Baik, untuk pembahasan yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang metode Carnot-Venn. Untuk metode Carnot-Venn sendiri merupakan salah satu metode yang terbaik yang digunakan untuk menentukan zona detak jantung atau ambang anaerobik manusia itu sendiri. Perhitungan ini didasarkan pada cadangan detak jantung. Jadi perhitungannya menggunakan detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum. Oleh karena itu, metode perhitungan ini dianggap lebih efektif daripada perhitungan yang hanya menggunakan detak jantung maksimum saja. Jadi sebelum melakukan perhitungan dengan metode Carnot-Venn ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa detak jantung maksimum kita, berapa detak jantung istirahat kita. Untuk detak jantung istirahat, biasanya perhitungannya dirata-ratakan rata-rata 3 hari terakhir detak jantung manusia setelah bangun tidur. Jadi setelah bangun tidur, hari pertama cek detak jantungnya berapa, kemudian hari kedua cek lagi detak jantungnya berapa, hari ketiga cek lagi detak jantungnya berapa. Nah, kemudian detak jantung dalam 3 hari itu dirata-ratakan. Nah, itu merupakan angka untuk detak jantung istirahat. Kemudian untuk detak jantung maksimumnya bisa dihitung dari rata-rata usia manusia ataupun dengan aktivitas manusia itu sendiri. Jadi untuk persyaratan perhitungan zona detak jantung dengan metode Carnot-Venn ini, ya yang pertama kita harus mengetahui dulu detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum kita. Kemudian untuk rumus Carnot-Venn ini menggunakan cadangan detak jantung. Ini adalah angka atau ukuran kisaran antara detak jantung istirahat Anda dengan detak jantung maksimum. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menghitungnya yang perlu kita lakukan adalah mengurangi detak jantung istirahat dari detak jantung maksimum. Jadi rumusnya adalah cadangan heart rate atau cadangan detak jantung. Cadangan heart rate sama dengan heart rate maksimum dikurangi heart rate istirahat. Jadi rumusnya bisa dilihat di sini. Untuk rumus cadangan detak jantung yaitu cadangan heart rate sama dengan heart rate maksimum dikurangi heart rate istirahat. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman untuk rumusnya. Kemudian untuk target detak jantung. Untuk menghitung zona detak jantung, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan detak jantung istirahat dengan persentase tertentu dari cadangan detak jantung. Rumusnya yaitu target heart rate atau target detak jantung sama dengan cadangan heart rate dikali intensitas dalam satuan persen ditambah heart rate istirahat atau detak jantung istirahat. Jadi rumusnya bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Jumlah intensitas ini ditentukan oleh rumus Carnot-Venn. Jadi rumusnya berkesinambungan dari rumus yang awal tadi. Kemudian rumus Carnot-Venn ini mendefinisikan 5 zona berikut menggunakan 2 angka dan menentukan setiap zona ujung bawah dan ujung atasnya. Jadi ada batas atas dan batas bawahnya. Untuk zona 1
intensitas 50% sampai dengan 60%. Untuk zona 2, 60% sampai dengan 70% intensitas. Untuk zona 3, 70% sampai 80% intensitas. Untuk zona 4, intensitasnya 80% sampai 90%. Kemudian untuk zona 5, intensitasnya 90% sampai dengan 100%. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca ya, teman-teman. Ini dia. Kemudian tiga zona pertamanya itu adalah aerobik. Dua yang terakhir adalah anaerobik. Ambang anaerobik adalah sekitar 80% intensitas. Jadi sekitar zona 3 dan zona 4, di antara zona 3 dan zona 4. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk menghitung detak jantung saya. Simak di selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menghitung detak jantung saya. Oke teman-teman, saya sudah menyiapkan satu buah pulpen dan satu buah buku untuk menghitung detak jantung saya. Jadi untuk previewnya bisa dilihat di sini. Nanti saya akan memberi keterangan di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk pertama, sebelum mendapatkan cadangan heart rate atau detak jantung cadangan, mendapatkan nilai detak jantung cadangan saya akan terlebih dahulu menghitung detak jantung istirahat atau heart rate istirahat saya. Pada 3 hari terakhir saya sudah menghitung detak jantung saya pada saat bangun tidur di 3 hari terakhir. Untuk hari pertama detak jantungnya yaitu 62. Kemudian untuk hari keduanya 65. Kemudian untuk hari ketiganya 63. Lalu kita ambil rata-ratanya dibagi 3. Berarti untuk hasilnya adalah cadangan detak jantung saya adalah 63. Oke, jadi sekarang kita sudah mendapatkan heart rate istirahat atau detak jantung istirahat saya. Maaf kalau saya tadi ada salah penyebutan. Heart rate istirahat. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menghitung terlebih dahulu detak jantung maksimum saya atau heart rate maksimum. Untuk heart rate maksimumnya kita bisa menghitungnya dengan menggunakan pengurangan 220 dikurangkan dengan umur kita. Jadi umur saya sekarang 18. Jadi 220 dikurangi 18. Hasilnya adalah 202. Itu adalah untuk heart rate maksimum saya atau detak jantung maksimum. Jadi untuk heart rate istirahat atau detak jantung istirahat saya adalah 63, yaitu diambil dari rata-rata detak jantung pada saat bangun tidur di 3 hari terakhir. Kemudian untuk heart rate maksimum atau detak jantung maksimum saya adalah 202 dengan perhitungan 220 dikurangi umur saya yaitu 18. 220 dikurangi 18 yaitu 202. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari heart rate istirahat dan heart rate maksimum. Untuk selanjutnya mari kita hitung untuk cadangan detak jantung atau heart rate cadangan. Rumusnya tadi yaitu cadangan heart rate atau cadangan HR sama dengan heart rate maksimum atau cadangan maksimum dikurangi heart rate istirahat. Heart rate istirahat. Untuk heart rate maksimum saya tadi adalah 202. Untuk heart rate istirahat saya adalah 63. Baik, sekarang kita kurangkan 202 dikurangi 63. Hasilnya untuk heart rate cadangan saya adalah
139. Jadi sudah ditemukan untuk heart rate cadangan saya yaitu 139. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung target detak jantung atau target heart rate. Untuk rumusnya tadi yaitu target heart rate atau target HR sama dengan cadangan HR atau cadangan heart rate dikali intensitas dalam satuan persen dalam lambang persen dalam nggak ada ya satuan persen, maaf ya teman-teman, dalam intensitas dengan lambang persen ditambah heart rate istirahat. Kemudian jadi ini nanti akan didapatkan beberapa hasil karena kita menghitungnya dalam satuan persen. Kemudian dalam lambang persen. Jadi persenannya beda-beda. Kemudian mari kita hitung target heart rate sama dengan untuk yang pertama yaitu 50%. Kita menghitung yang 50%. Target heart rate sama dengan cadangan heart rate-nya tadi 139, intensitas yang pertama yaitu 50% dikali 50% ditambah heart rate istirahat tadi 63. Oke. Jadi mari kita hitung 139 dikali 50 per 100 ditambah 63. Untuk lebih cepatnya teman-teman semuanya bisa menghitung menggunakan kalkulator. 139 kali 50 dibagi 100 ditambah 63. Hasilnya adalah 132,5, teman-teman. 132,5. Kok koma ya? Gak apa-apa deh. 132,5. Atau mungkin ini bisa dibulatkan jadi 132. Kemudian untuk selanjutnya yaitu 139 dikali 60 per 100 ditambah 63. 139 dikali 60 per 100 60. Hasilnya adalah 146,4, dibulatkan saja nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya dikali 40 dikali salah ya, dikali 70 maksud saya, dikali 70. 139 dikali 70 per 100 dikali 63, hasilnya 160. Ini tadi yang 70%, hasilnya 160. Kemudian untuk yang 80% hasilnya adalah 174. Kemudian untuk yang 90% hasilnya 188. Kemudian yang terakhir yaitu 100%. Hasilnya 202. Oke. Dari hasil tersebut bisa kita ambil kesimpulan. Sebentar ya, teman-teman. Dari hasil tersebut bisa kita ambil kesimpulan untuk detak jantung, untuk cadangan detak jantungnya tadi saya dapat hasil 139. Kemudian untuk zonanya, untuk zona 1, zona satunya yaitu, sebentar teman-teman, untuk zona 1 yaitu
Untuk zona 1 yaitu 132 sampai 146. Untuk zona 2-nya 146 sampai 160. Untuk zona 3-nya 160 sampai 174. Sedangkan untuk zona 4-nya 174 sampai 188. Untuk zona 5 yaitu 188 sampai dengan 202. Itu tadi adalah perhitungan detak jantung saya. Baik, itu tadi adalah pembahasan mengenai perhitungan detak jantung saya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hubungan antara aktivitas fisik, denyut jantung, dan metabolisme. Apa sih hubungan dari aktivitas fisik dan denyut jantung itu sendiri? Untuk hubungan antara aktivitas dengan denyut jantung yaitu apabila kita semakin berat melakukan aktivitas fisik, maka makin besar pula suplai darahnya. Oleh karena itu, jantung akan melakukan kompensasi dengan merangsang sistem saraf otonom, yaitu mempercepat denyutnya dan meningkatkan aliran darah agar kebutuhan tubuh akan oksigen dapat terpenuhi. Lalu apa hubungan dari denyut jantung dan metabolisme? Frekuensi denyut jantung akan semakin cepat ketika suhu tubuh semakin tinggi. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan metabolisme sehingga sangat diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Jadi itu tadi adalah hubungan antara denyut jantung dan aktivitas fisik dan denyut jantung dengan metabolisme. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan atau pembahasan belajar bersama kita seputar metode Carnot-Venn. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan dalam penjelasan saya, mungkin teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Nanti bisa kasih saran, Zulfa kalau ini harusnya gini, perhitungannya harusnya gini. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, bantu saya supaya saya bisa lebih paham. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, 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 dadah.